Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budianto, kelas MJ202 dari mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saya ingin mempresentasikan tugas UTS pengantar bisnis dengan tema persaingan Aqua PS Le Mineral KPPU nyatakan bersalah. Menurut berita kompas.com, produsen air mineral dalam kemasan merek Aqua, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor kedapatan terlibat persaingan dagang tidak sehat. Hal itu disampaikan Komisi Pengendalian Persaingan KPPU dalam sidang Selasa 19 Desember 2017 dinyatakan bahwa kedua pihak yang diberitahukan Tirta Investama atau TIP dan Balina Agung Perkasa BAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B kecil dan pasal 19 huruf A kecil dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ungkap Ketua Komisi Kurnia Sarani, seperti diberitakan sebelumnya, persaingan usaha yang tidak sehat ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh PT Tirta Persindo Jaya, produsen air minum dalam kemasan mineral AMDK melawan Aqua pada Oktober 2016. Saat Le Mineral menyampaikan temuan di lapangan, Aqua dan distributor bekerjasama untuk melarang sejumlah toko menjual Le Mineral. Diduga Aqua dan distributor mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi. Dari semula start outlet SO menjadi wholesaler WO eceran terhadap pedagang yang menjual Le Mineral. Selain itu, KPPU mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dilakukan produsen air tersebut. Menurut KPPU, pihaknya sudah memiliki lebih dari 2 bukti atas kegiatan seolah merugikan perusahaan AMDK lainnya. Selain itu, degradasi ini menyebabkan bahan tersebut memperoleh harga 3% lebih tinggi sebagai perbandingan star seller berharga Rp37.000 per karton untuk ukuran 600 ml. Sedangkan bagi wholesaler dikenakan harga Rp39.350 per karton. Dalam hasil keputusan, produsen air minum dalam kemasan AMDK, merek Aqua yang dihubungi terpisah, PT Tirta Investama mengumumkan akan mengusut terlebih dahulu putusan Komisi Pengendalian Persaingan atau KPPU yang menyatakan Aqua bersalah dalam sidang pada Selasa 19 Desember 2017. Kuasa hukum PT Tirta Investama, Rizky Rizkyayana, menyatakan Aqua belum menerima keputusan penuh dari KPPU terkait dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat saat ini. Kami belum tahu putusan lengkapnya, jadi Aqua belum memutuskan untuk keberatan atau tidak, kata Rizky Rizkyana kepada kompas.com Selasa 19 Desember 2017 tengah malam. Pasar MDK perlu dicatat bahwa pangsa pasar Le Mineral terus tumbuh tahun 2015, namun setelah pengumuman BAP pada September 2016, pangsa pasar Le Mineral tetap stabil, meskipun Aqua masih menjadi pemimpin pasar setiap tahunnya. Berdasarkan Goldman Sachs tahun 2015, Aqua menguasai setidaknya 46,7% pangsa pasar bisnis AMDK. Disusul klub 4% Indofood, Duatang PT Mas 2,8%, Oasis PT Santarasa Indonesia 1,8%, Super 02 Garuda Food 1,7% dan Prima Sosro 1,4%. Pendapat atau perspektif berdasarkan 1. Aspek etika bisnis, 2. Aspek mengelola bisnis terhadap kondisi persaingan bisnis dan studi kasus di atas. Menurut aspek etika bisnis, di era globalisasi saat ini membuat para pelaku pasar semakin bersaing untuk mendapat keuntungan yang lebih luas agar mendapat keuntungan yang maksimal. Pelaku usaha terkadang bahkan sering melakukan tindakan yang kurang, bahkan tidak jujur, yang dapat menghambat pelaku usaha lain dalam melaksanakan prinsip seperti yang dilakukan oleh PT Tirta Investama. Merupakan perseroan yang memproduksi air minum kemasan yang dalam hal ini yaitu Aqua menggunakan seluruh media untuk iklannya seperti televisi, radio, koran, majalah, membawakan logo dan slogan biru Aqua yang berbeda. Target pasar Aqua ditujukan untuk mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasikan dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dengan potensi yang paling besar. Dalam penjualan selain itu menciptakan nilai maksimum bagi konsumen, dapat dilihat bahwa target pasar cenderung kepada masyarakat metropolitan yang aktif dan dinamis. Namun hal ini Aqua didapati melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini dibuktikan dengan KPPU yang berhasil mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua tersebut, yang mana diduga melakukan exclusive dealing dengan melakukan penguasaan pasar. Investigator menemukan bukti email antara PT Tita Investama dan PT Balina Agung Jaya berjudul degradasi Star Outlet atau SO menjadi wholesaler. Tindakan tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lain di dunia usaha AMDK dan menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal dari kegiatan usaha ini. Seharusnya dilakukan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar dapat melakukan kegiatan usaha jangka panjang yang menjamin keuntungan maksimal. Kegiatan usaha tersebut akan hancur apabila pelindungan konsumen, mitra bisnis, atau keseluruhan masyarakat tidak lagi percaya dengan pelaku usaha akibat perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan etika yang meskipun dalam kegiatan usaha ada persaingan yang sangat ketat. Persaingan pada kegiatan usaha diharapkan mengharap pada persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat dapat membawa pengaruh positif terhadap para pengusaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk yang dihasilkannya dan sebaliknya. Apabila para pengusaha bersaing dengan cara tidak sehat, maka akan merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat. 2. Menurut aspek mengelola bisnis, meskipun demikian, Aqua dinyatakan bersalah. Kita sudah mengetahui bahwa Aqua sudah punya nama besar, sudah dikenal lama, dan tentu saja punya penggemar yang royal. Rasanya kalau produk baru seperti yang Anda sebut di atas akan lebih sulit menggeser dominasi Aqua. Kenapa? Karena Aqua sudah punya pasar di Indonesia. Bahkan orang-orang membuat nama Aqua untuk merek minimum brand seperti Le Mineral, Fit, dan lain-lain. Kadang masyarakat juga salah kaprah dalam memahami kata Aqua. Orang mau beli Le Mineral botol, kadang mereka langsung menyebut nama Aqua kepada penjual. Dan anehnya, penjual suka mengambil brand Le Mineral, dan karena keduanya sama-sama produk minuman, maka pembeli langsung membeli begitu saja. Ini hanya berlaku untuk warung-warung kecil yang bertebaran di pinggir jalan atau perumahan penduduk. Dari hal kecil seperti itu saja tentu sudah menjadi iklan gratis bagi Aqua, sehingga tanpa repot mengeluarkan uang banyak Aqua sudah terkenal di mana-mana. Produk minuman Le Mineral, Fit, dan lain-lain bisa saja menggeser nama besar Aqua dengan syarat pihak pengelola Aqua tidak mampu membaca perkembangan pasar, tidak berinovasi, terlalu nyaman dengan pundi-pundi keuntungan, tidak mengeluarkan keunggulan baru Aqua. Lihat saja bagaimana Nokia tumbang dan bangkrut karena tidak ada pengelolaan manajemen yang berstruktur dan berjangka panjang. Pengelola sangat nyaman dengan produk unggulan mereka dan tidak mau membaca perkembangan pasar. Alhasil, brand baru yang belum terkenal berhasil menciptakan produk yang lebih unggul, maka secara membabi buta menggeser kejayaan Nokia yang sudah terlalu nyaman. Sama seperti itu, kalau mau brand baru seperti Le Mineral harus gencar melakukan promosi dan menciptakan ide baru untuk terus menghidupkan nadi perusahaan guna bersaing. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.